Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfa Febrianti Pradini. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perilaku keorganisasian. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri dan Muhammad Rahul. Yang pertama adalah pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Perilaku organisasi adalah penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang, individu, dan kelompok bertindak dan bereaksi dalam suatu organisasi untuk mencapai kualitas kinerja tertinggi dan hasil yang dominan. Perilaku organisasi mempelajari pengaruh dan dampak yang dimiliki individu, kelompok, dan struktur organisasi terhadap perilaku di dalam organisasi untuk tujuan meningkatkan efektivitas organisasi. Materi yang kedua adalah manfaat perilaku organisasi. Yang pertama adalah perilaku organisasi bertindak sebagai peta jalan untuk kehidupan anggota dalam organisasi. Yang kedua, melakukan penelitian sistematis yang berguna dalam memahami dan memprediksi kehidupan organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi ini membantu setiap individu untuk memahami perilaku mereka sendiri dan orang lain yang berada dalam organisasi, sehingga dapat meningkatkan hubungan interpersonal di antara individu-individu yang berada di dalam organisasinya. Yang ketiga adalah faktor-faktor perilaku organisasi. Yang pertama ada manusia, yang kedua struktur, yang ketiga teknologi, dan yang keempat lingkungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rahul. Selanjutnya yaitu indikator perilaku organisasi terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu motivasi, yang kedua ada perilaku dan kekuasaan pemimpin, yang ketiga ada komunikasi interpersonal, yang keempat ada struktur dan proses kelompok, yang kelima ada pengembangan dan persepsi sikap, yang keenam ada proses perubahan, yang ketujuh ada konflik dan negosiasi, yang kedelapan rencana kerja. Contoh perilaku organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama perilaku organisasi di tingkat individu. Pada tingkat individu, kepribadian ini dan nilai-nilai seseorang dapat mempengaruhi cara kerja dan hasilnya. Misalnya orang yang ramah dan suka bergaul akan termotivasi untuk bekerja dengan baik. Yang kedua yaitu perilaku organisasi di tingkat kelompok. Peran dan tanggung jawab dalam kelompok bisa mempengaruhi cara kelompok bekerja bersama. Misalnya organisasi membentuk kelompok khusus untuk mengurus proyek pemasaran baru. Yang ketiga yaitu perilaku organisasi di tingkat organisasi. Bayangkan sebuah organisasi dan struktur hierarki yang kaku. Organisasi ini berusaha melakukan perubahan tetapi karena kurangnya komunikasi dan penjelasan, tidak tahu mengapa perubahan itu dilakukan dan mereka merasa khawatir. Perubahan tersebut, aktivitas organisasi pun terhambat, produktivitas menurun dan kelangsungan organisasi menjadi terancam. Sekian materi yang bisa kami paparkan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.